hari ini apa namanya aku ditaruh Tuhan di dalam hatiku untuk membahas ini gitu, ikutlah aku gitu. Walaupun aku tanya gitu sama Mumu, berat banget mu pagi-pagi nih, yakin gak di sini bahas tentang beginian, terus kayak Mumu bilang kan kalau udah ketemu tujuan ya ikutlah aku. Terus aku tanya sama Mumu, kalau belum ketemu tujuannya gimana mu? Ya udah ikut aja lah dulu gitu. Oke, jadi ikutlah aku series pertama ya teman-teman. Hal mengikuti Yesus. Nah, kalau teman-teman baca itu di apa namanya ini kita konteksnya jadi apa sambil belajar sambil sharing ya. Aku hal yang aku pelajarin gitu. Kalau kita buka di Alkitab Alkitab terjemahan baru gitu atau di handphone kita gitu tentang Matius 8 ayat 18 sampai 22, Lukas 9 ayat 57 sampai 62, hal mengikut Yesus gitu. Ketika aku buka itu di interlinear itu, perikopnya itu bukan hal mengikut Yesus gitu, tetapi the cost of following Jesus. Berarti apa namanya ada sesuatu penekanan gitu, the cost of following Jesus. Kan hal mengikut Yesus sama the cost of following Jesus itu dua hal yang berbeda ya. Kalau kita ngomongin bahasa Indonesia gitu, hal mengikut Yesus itu ya hal-hal gitu, apa-apa yang kita harus lakukan atau gimana untuk mengikuti Yesus. Tetapi kalau the cost of following Jesus bahkan ditranslatekan ke bahasa Indonesia aja berarti kan harga dalam mengikuti Yesus gitu. Jadi ada tulisan harganya gitu. Ada sesuatunya gitu. Beda dengan hal. Kalau apa namanya hal mengikut tuh lebih general. Tetapi kalau dari bahasa apa namanya translatekan ke bahasa Inggrisnya the cost of following Jesus. Jadi berarti dalam mengikuti Yesus ini ada harga yang harus dibayar gitu kan. Nah, aku baca di apa namanya Matius itu ayat 18 sampai 22, hal mengikut Yesus gitu kan. Aku lihat gitu di situ apa namanya lagi perjalanan Tuhan Yesus em, lagi dalam pelayanan lah ya. Tuhan Yesus mau lagi pengen apa namanya nyebrang ke danau seberang gitu. Terus apa namanya konteksnya ini secara konteks keseluruhan di Matius 18 ayat Matius 8 ayat 18 sampai 22 ini adalah ini tuh ucapan Yesus kepada seorang ahli Taurat yang hendak mengikut Yesus menyeberangi danau gitu. Jadi kan Yesus mau bertolak kan ke danau seberang gitu. Nanti mungkin bisa dibaca sendiri aja ya karena kalau kayak baca ayat per ayatnya mungkin agak lumayan banyak gitu. Tetapi di sini eh, Yesus tuh ya konteksnya gitu. Ada yang bilang, "Guru, aku akan mengikut engkau." Nah, di sini nih konteks yang ngomong di ayat 19 itu lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Gitu kan. Jadi si apa namanya ahli Taurat ini ngomong gitu ke Yesus. Ini setelah Yesus melakukan ini ya lah ya apa mukjizat-mukjizat gitu pokoknya di dalam setelah Tuhan Yesus melakukan banyak hal yang baik, aku ngelihatnya gitu ya. Kenapa Tuhan tuh apa namanya menyampaikan konteks ini tuh nanti kita akan semakin dalam semakin semakin ngebahas gitu. Jadi di sini ahli Taurat guru aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi gitu. Nah, awal di sini memang kayaknya belum kelihatan gitu kenapa Tuhan Yesus ngomong. Serigala mempunyai di ayat 20 Tuhan Yesus jawabkan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya gitu. Eh apa namanya? Menurutku ya, kalau ini kita pakai bahasa bahasa sendiri gitu. Di sini kan konteksnya belum dijelaskan secara full gitu. Kenapa Tuhan Yesus tiba-tiba ngomong kayak begitu? Padahal kan si ahli Taurat ini nanya guru, aku mau ikut kemanapun engkau pergi gitu kan? Berarti dia ini dengan willingly mau mengikut gitu. Aku apa lihat lagi di apa namanya di interlinear itu di bahasa Yunaninya memang si orang ahli Taurat ini willingly dia yang pengen ikut ya. Si orang ahli Taurat ini sendiri yang mau ikut gitu. Terus Tuhan jawabnya gitu. Segala serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya gitu. Terus abis itu ada lagi yang ngomong gitu.
Tuhan izinkanlah aku, ini segala salah seorang murid, Tuhan izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tapi Yesus langsung bilang gini kan, ikutlah aku. Nah ini udah beda nih, ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, ikutlah aku. Dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Udah konteksnya ini kita udah sering dengar ya di firman Tuhan gitu bahwasanya kita di sini tuh Tuhan Yesus bilang ya ikut ikut aku tidak memperdulikan perkara duniawi gitu kan. Orang mati biar kuburkan orang mati. Lalu kita mau buka di Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Di Lukas ini di Lukas ini sama hal mengikut Yesus juga. Nah, peristiwa ini itu adalah setahun lebih setelah peristiwa Matius 8 ayat 19 sampai 22 ini gitu. Jadi ini tuh hal yang sama gitu, tetapi beda waktu gitu. Eh, ketika tetapi maknanya sama gitu. Tuhan mengucapkan hal yang sama, berarti ada penekanan kan di dalamnya gitu. Nah, setelah itu baru di sini aku belajar mengerti mengerti konteksnya ya apa namanya di 57 kan ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus ada lagi nih yang ngomong nih ini dari diri sendiri ya aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi terus Yesus jawab hal yang sama serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya gitu. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Nah, ini baru Yesus yang bilang, ikutlah aku. Tuhan Yesus sendiri yang memerintahkan. Tetapi orang itu berkata lagi, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tapi Yesus jawab lagi, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi ada lagi yang ngomong gitu kan, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, apa namanya? Dari dua ayat ini dulu, dari dua pasal ini ya, dari Matius 8 sama Lukas 9 ini, di sini tuh aku ngelihatnya ya, ada dua hal yang berbeda tetapi maksudnya ada dua cerita tetapi hal yang penekanannya itu sama. Dua-duanya ini adalah ketika apa namanya eh ahli Taurat atau murid Yesus tuh bilang aku akan mengikut engkau gitu. Berarti dari dalam dirinya dia yang apa namanya Tuhan aku mau ikut gitu. Ada sebuah keputusan gitu, ada sebuah perkataan gitu. Aku mau ikut gitu. Tetapi Tuhan tuh kasih perkataan yang ini ya, apa memang Tuhan Yesus itu di dalam pelayanannya dia selalu pakai perumpamaan ya. Tuhan bilang apa namanya? eh serigala memiliki liang gitu ya. Apa tadi tuh? Ya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. eh di situ kayaknya murid-muridnya belum mengerti gitu. Orang itu belum mengerti karena masih ada yang jawab, aku ini dulu ya, apa namanya, pamitan dulu ya, mau kuburin ayah dulu ya gitu. Jadi apa namanya belum belum mau melepaskan apa yang dia punya gitu, masih terikat dengan hal-hal dunia gitu. Tetapi dia udah ngomong gitu, aku mau mengikut engkau guru kemanapun engkau pergi gitu. Terus Tuhan ya jawabnya gitu, apa namanya pakai bahasa bahasa yang pakai perumpamaan gitu. Ya Tuhan bilang dalam hal mengikut aku itu kalau aku lihatnya ya, maksudnya tidak ada apa serigala mempunyai liang burung mempunyai sarang gitu. Anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya gitu. Berarti seperti nggak ada, bukan bukan nggak ada tujuan ya, bukan nggak ada tujuan gitu. Tetapi dalam hal mengikut Yesus itu perjalanannya itu bukan bukan sesuatu yang
pasti gitu. Ketika aku harus pergi ke Pulau Gebang, udah aku akan menetap terus di Pulau Gebang gitu. Tapi mengikut Yesus itu akan terus berjalan, terus melewati proses gitu. Bukan seperti ya itu tadi serigala masuk ke dalam liangnya, burung masuk ke dalam sarangnya gitu. Tetapi keluar gitu. Kalau 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 Tuhan bilang tuh seperti nggak ada tempat untuk menaruh kepala gitu. Berarti harus bergerak terus gitu, harus bergerak terus. Nah, ketika mau bergerak, Tuhan kan bilang apa terus ketika murid-muridnya bilang, "Oke deh, gue pamit dulu deh kalau gitu ya," gitu kan kalau pakai bahasa aku ya. Tapi Tuhan bilang, udah nggak ada. Ketika lo memutuskan untuk apa namanya, memutuskan untuk mengikuti Yesus, udah eh, udah harus udah harus siap gitu ya. Apa namanya, karena ini kan dari keputusan sendiri gitu, dari keputusan sendiri. Jadi ketika kalau aku nangkepnya gini, ketika ketika kita apa namanya bilang, Tuhan aku mau mengikut Engkau, mungkin Tuhan akan welcome gitu ya, iya ikutlah aku gitu. Tapi bentar Tuhan, apa namanya, ada yang mau gue beresin dulu nih masa lalu gue, atau Tuhan bentar, keluargaku belum bener nih. Akhirnya kita terus bawa-bawa itu apa namanya hal-hal duniawi yang membebankan, eh, ya ibarat kata kita akan terus carry the luggage-nya gitu lah ya. Barang-barang itu akan kita terus bawa gitu. Tapi Tuhan itu bilang kita harus melepaskan segala sesuatu gitu untuk mengikuti Yesus. Makanya tadi aku apa dari perikop aja tuh aku udah bahas gitu. Kenapa Tuhan bilang the cost of following Jesus gitu. Berarti ketika kita nge-state, apa namanya, eh kita mau mengikuti Yesus, berarti kita tahu gitu apa namanya, ada harga yang harus kita bayar gitu. Nah, lalu masuk ke apa namanya, Lukas 14 ayat 25 sampai 33 ini tadi kan. Kalau aku ngomongin tentang melepaskan gitu ya, melepaskan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus gitu. Harga yang harus dibayar untuk mengikuti Yesus. Di sini itu kan memang banyak ya di dalam dalam pelayanannya Tuhan Yesus ini tuh banyak yang ikut gitu karena memang banyak melihat pekerjaan-pekerjaannya Tuhan itu secara luar biasa gitu. Ini ngomongin mukjizat secara jasmani gitu. Jadi apa namanya di dalam dalam perjalanannya Yesus ini pelayanan Yesus kan dia banyak melakukan mukjizat gitu. Jadi banyak yang mau ikut karena melihat Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat gitu. Jadi mereka ini apa namanya seperti apa namanya, wih kalau ikut Yesus nih kayaknya enak nih, seneng nih, happy nih, apa namanya mudah lah. Hidup tuh penuh dengan kemudahan gitu. Di situ tuh apa namanya kalau kita lihat di apa namanya di perjalanannya itu Yesus itu banyak melakukan mukjizat. Salah satunya yang Pupu kemarin mention ya memberi makan 5.000 orang itu juga masuk ke dalam perjalanan ini. Nah, apa namanya eh jadi ketika apa namanya orang-orang ini yang tadi bilang aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi, ternyata mereka itu memiliki motif gitu. Motifnya itu adalah apa namanya? Motifnya itu adalah eh, enak gitu ikut Yesus dapat mukjizat. Ikut Yesus tuh disembuhkan, dapat makan, nggak perlu kerja gitu kan. Ibarat kata mereka hanya duduk, terus ada anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan dibagi-bagi. Jadi mereka ngerasa dapat makan jasmani gitu. Terus yang sakit disembuhkan dan segala macam gitu. Di ayat di Lukas 14:25 sampai 33 ini gitu. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus gitu. Nah, pada di ayat 25 pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya sambil berpaling ia berkata, ini Tuhan Yesus yang bilang ya, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Di sini pas aku baca tuh aku pikir kok kayak kejam banget ya Tuhan Yesus ya. Kok kita disuruh benci bapak, ibu, istri, anak-anak, saudara laki-laki atau perempuan bahkan nyawa kita sendiri gitu.
Tetapi ya itu tadi, ketika kita melihat secara keseluruhan konteks gitu dari Matius 8 sama Lukas 9, di mana orang-orang ingin menjadi murid Yesus berdasarkan mukjizat, berdasarkan berkat jasmani yang mereka terima, itu tuh Tuhan Yesus tuh ngasih peringatan keras gitu. Jadi Tuhan Yesus tuh kayak ngasih ngasih sesuatu, aku pakai bahasaku adalah kalau lu nggak bisa tinggalin hal-hal duniawi yang lo lihat itu ya, keuntungan-keuntungan itu, lu nggak bisa ikut gua. Kayak kamu, lu nggak bisa jadi murid gua gitu. Kayak Tuhan Yesus tuh berbicara seperti itu di dalam konteks 26 ini, ayat 26 ini. Makanya tadi aku bilang, jadi ketika kita melihat di Matius 8 sama di apa namanya Lukas 9, itu apa namanya, eee, aku jadi mengerti kenapa Tuhan Yesus bilang seperti itu gitu, apa namanya, serigala memiliki liang, burung memiliki sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya gitu. Jadi, dan apa namanya, Tuhan Yesus tuh bilang, "Biarlah orang mati berperkara dengan orang mati," gitu kan. Dan makanya tadi Tuhan juga bilang, "Membenci bapak, ibu, istri, anak-anak, saudara," itu bukan berarti Tuhan itu bilang kita untuk tidak mengasihi sesama kita, tetapi maksud dari konteks ini adalah, eee, ketika kita mau ikut Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Ketika kita mengikut Tuhan itu bukan berarti tentang kenyamanan kita gitu. Apa namanya, kita sering mendengar ya banyak orang bertobat, karena mendapatkan hal-hal yang enak. Memang maksudnya nggak salah juga gitu, nggak salah juga, memang Allah adalah sumber segala berkat gitu. Tetapi dalam hal mengikut Yesus, ini sendiri Tuhan sendiri yang bilang gitu, ini bukan tentang kita gitu, kita harus melepaskan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus gitu. Jadi bukan tentang mengikut Yesus itu bukan tentang perkara, duniawi gitu, tetapi perkara perkara surgawi gitu, apa, perkara kekekalan gitu, hal mengikut Yesus gitu. Jadi, aku senengnya kalau bahasa Indonesia itu general ya, hal mengikut Yesus secara besar, garis besar. Tetapi secara bahasa ininya, aslinya, ya ada harga yang harus kita bayar dalam mengikuti Yesus gitu. Tadi yang aku bilang konteksnya ini adalah, apa namanya, ternyata ada motif-motif terselubung gitu dari orang yang bilang, "Aku mau mengikut Engkau Yesus," gitu, "Kemana saja Engkau pergi aku ikut." Karena dia tahu ketika ikut Yesus ada mukjizat, ketika ikut Yesus ada berkat, berkat jasmani yang dia dapat gitu. Tapi Tuhan sendiri bilang, segala perkara dunia itu harus kita tinggalkan. Lalu di apa namanya, lanjut di ayat 27, Lukas 14 ayat 27 itu, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Gitu. Ini kan kita ngomong tentang, Yesus kepada murid-muridnya ya, tentang orang-orang yang ikut mau jadi murid-murid Yesus nih. Terus kita mundur lagi di Lukas 9 ayat 23, ini sama juga di apa namanya, perkataan, Tuhan Yesus gitu ya, katanya kepada mereka semua. Ini konteksnya kalau dilihat di perikopnya itu pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kan ini tadi konteksnya ikutlah aku gitu. Jadi aku pengen, ya itu tadi yang menjabarkan konteks mengikut Yesus tuh seperti apa sih. Mengikut Yesus itu ada syaratnya loh. Ketika Tuhan Yesus ikutlah aku itu berarti ada harga yang harus dibayar, ada salib yang harus dipikul. Terus di ayat 23, Tuhan bilang katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap memikul salibnya setiap hari," sorry aku typo, "setiap hari dan mengikut aku." Salib Kristus itu seperti apa sih? Kan kita semua tahu ya, salib Kristus itu lambang penderitaan. Dia mati di kayu salib, dia dihina, dia dicemooh, dia juga ditolak gitu, makanya dia disalib, itu proses penyangkalan dirinya Yesus itu. Jadi, ya apa namanya, ketika tadi Tuhan udah bilang ada perintah untuk memikul salib, berarti, eee, hal mengikut Yesus itu bukan tentang perkara-perkara, ini ya, perkara-perkara berkat tadi yang apa namanya, motif beberapa murid orang-orang atau yang mengikut Yesus itu ingin dapatkan gitu, berkat-berkat jasmani, nggak salah juga gitu, tadi aku bilang ya. Makanya aku pas begitu baca ini, kok kayak berat banget ya Tuhan gitu.
Kayaknya aku inginnya yang enak didengar telinga aja gitu dalam hal mengikut Yesus. Ya sama mungkin, apa namanya, ketika aku baca ini aku jadi seperti ahli Taurat dan orang-orang yang bilang, apa namanya, ke Yesus, "Aku mau ikut." Tetapi ketika membaca ada harga, ada salib yang yang harus dipikul tuh aku jadi jiper sendiri, "Kok berat banget ya?" Gitu. Ternyata dalam dalam mengikut Yesus itu kita harus menyangkal diri kita juga. Pikul salib berarti kita juga harus menderita di dalam, apa namanya, dalam mengikuti Yesus ya, menderita ini bukan bukan artian di dunia ini kita sengsara, menderita, kalau Mumu selalu bilang tuh nelongso gitu, enggak seperti itu gitu. Tetapi ya penderitaan, kematian, kehinaan, cemoohan, penolakan, penyangkalan diri ini itu adalah bukan karena diri kita gitu, tetapi tentang kita mengikuti Yesus. Jadi aku lihat ikutlah aku itu adalah tentang Kristus gitu, bukan tentang kita, bukan tentang diri kita gitu. Ini tentang Yesus gitu. Ikutlah aku. Ini kan perintah dari Tuhan sendiri. Berarti ya makanya tadi aku mention di awal ya ada dua hal ketika apa namanya? Ketika ada yang bilang aku mau ikut kemanapun engkau pergi gitu. Itu kan dari diri sendiri gitu. Beda sama Tuhan bilang kayak ikutlah aku. Nah, ketika, kita bilang, "Aku mau mengikut Engkau Yesus," berarti ya kalau aku ini ya lihat ya, ada motif, ada hal yang ingin kita kejar gitu, ada hal yang ingin kita kejar. Tetapi kalau Yesus yang bilang, "Ikutlah aku," itu berarti adalah sebuah perintah gitu, ini dari Yesus, bukan dari kitanya, gitu. Nah, apa namanya, aku lihat berarti ini perjuangan seumur hidup gitu. Karena Tuhan bilang memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ya bisa ngikutin keinginan daging karena ya Kristus ini adalah maksudnya ya dia adalah roh itu sendiri gitu, ini berbicara tentang kehidupan-kehidupan roh, bukan ngomongin daging gitu. Sedangkan konteks tadi, apa namanya, murid-murid yang mau mengikuti Yesus, orang-orang yang mengikuti Yesus itu adalah ngomongin konteks tentang daging, karena ikut Yesus saat itu enak, dapat mukjizat, dapat berkat dan segala macam gitu. Tetapi Tuhan bilang, "Untuk ikut aku kamu harus, menyangkal diri kamu, pikul salib dan lain-lain," gitu. Apa namanya, setiap hari bahkan Tuhan bilang gitu kan. Lalu tadi makanya aku bilang ke teman-teman ini konteksnya kita jadi kayak mau belajar ya, apa namanya, konteks by konteks tentang, ayat ini gitu. Barang siapa yang ingin mengikuti Yesus harus mempersiapkan diri untuk membayar harga. Tadi kan udah dibilang ya, the cost of following Jesus, terus apa, ikut apa namanya, pikul salib gitu. Berarti kita harus menyiapkan diri gitu untuk mengikuti Yesus. Kita tahu ada harga yang harus dibayar, ada salib yang harus dipikul. Tuhan itu menghimbau untuk kita mempersiapkan diri kita gitu. Makanya tadi berkali-kali aku kenapa mention bikin 2 perbandingan tentang ada dari seseorang yang bilang, "Aku mau mengikut engkau," dengan yang Yesus bilang, "Ikutlah aku," gitu. Itu perintah dari Tuhan gitu. Karena Tuhan mau kita mempersiapkan diri untuk benar-benar, kalau lo mau ikut ya aku yakin dan percaya ikut Yesus itu nggak boleh setengah-setengah. Ini aku udah pernah dapat duluan tentang ayat ini ya, tetapi saat itu kayaknya konteksnya beda. Memang tadi aku bilang kenapa belajar, memang perlunya kita mempelajari firman secara seutuhnya konteks full, biar tidak asal comot-comot. Tetapi memang, kurang lebih sama sih. Maksudnya kalau sebagai nasihat, sebagai pegangan, ini oke juga gitu. Eee, ayat 28 sampai 33 aku mau bacain, "Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Nah, ternyata konteks dari Lukas 14 ayat 28 sampai 33 ini adalah tentang kita mempersiapkan diri kita untuk bayar harga.
tentang kita apa namanya, mempersiapkan diri kita untuk pikul salib gitu. Jadi bukan tentang kita dari awal ketika kita dapatin berkat mukjizat dari Tuhan gitu ya, seneng gitu ya, kan dapat kemarin bulan lalu kita bahas tentang tujuan hidup, wih seneng nih, on fire kan, tentang diri kita nih, gua temuin my own purpose, gua melakukan ini. Maksudnya gua, semuanya tentang gua, gitu, semuanya tentang pribadi kita, gitu. Apa namanya, eee, di sini tuh Tuhan Yesus tuh seperti, memberitahu kita gitu, kalau misalkan mau ikut Yesus, kita harus siap, kita harus duduk dulu gitu, kita harus berkomitmen full tadi kan di sini dibilang gitu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang melihatnya mengejek dia gitu. Maksudnya di sini itu berarti Tuhan Yesus itu pengen kita komit ketika kita bilang mengikut Yesus gitu. Kayak tadi, Tuhan bilang, "Ikutlah," ketika muridnya bilang, "Ya, Yesus aku mau ikut kemanapun Engkau pergi, Guru aku kemana pun Engkau pergi aku mau ikut," gitu. Terus, ya Tuhan bilang, "Ya ikutlah aku." Tapi bentar mau kuburin ini dulu keluarga, ada yang meninggal atau, mau pamitan dulu sama keluarga gitu. Ada hal yang kita belum bisa lepaskan gitu di belakang dalam mengikut Yesus gitu. Makanya, di sini tuh Tuhan bilang kalau kita udah apa namanya, memutuskan untuk mengikuti Yesus, berarti kita tuh full 100%, kita sudah mempersiapkan diri kita menanggung setiap proses, setiap beban hidup kita, menyangkal diri kita, memikul salib kita gitu. Karena harga kemuritan sejati adalah mengorbankan semua hubungan dan harta yang kita miliki, baik anak kepada orang tuanya, suami terhadap istri maupun sebaliknya, hubungan apapun itu gitu. Jadi Tuhan itu bilang hal-hal duniawi itu nggak boleh, menjadi motif kita untuk mengikut Yesus gitu. Nggak boleh menjadi penghalang kita juga untuk mengikut Yesus gitu. Eee, Bukan berarti Tuhan ini kejam ya gitu, bukan berarti Tuhan ini, eee, apa, jahat banget gitu, kok begini ya gitu. Tetapi, apa namanya, Tuhan itu pengen, melihat ini salah satu, apa namanya, pembahasanku waktu submission sama Mumu gitu. Apa namanya, kenapa maksudnya tentang proses-proses dalam hidupku, terus bahkan, apa namanya, Eee, apa, ketika waktu dari dulu-dulu udah banyak, apa namanya, hamba-hamba Tuhan yang bilang kayak, kamu harus, sekolah Alkitab gini-gini dan segala macam." Terus aku masih nggak mau dengar dan segala macam ya. Ternyata memang Tuhan itu pengen kita punya hati yang rela gitu. Jadi mengikut Yesus itu bukan suatu paksaan kayak, "Tuhan ayo 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 ikut yuk," gitu. Nggak gitu kayak, "Lo pokoknya harus ikut ya," enggak. Tetapi Tuhan tuh pengen kita punya hati yang rela, kita persiapkan diri kita harus tahu hal mengikuti Yesus itu, apa namanya, ada hal-hal yang harus kita korbankan karena pusatnya adalah Yesus itu sendiri gitu. Nah, aku semalam, dari komselku ya, eee, yang bawain renungan itu dia ngomong gini, katanya, apa namanya, pastor yang nyampein firman itu, dia bilang, dalam memberitakan tentang Yesus, mengikuti Yesus itu ternyata bukan tentang diri kita, bukan tentang apapun yang kita lakukan buat Yesus, tetapi yang Yesus lakukan di dalam diri kita gitu. Semuanya itu tentang Yesus, mengikuti Yesus itu bukan tentang diri kita, bukan dunianya kita, bukan bukan kehebatan kita dalam melayani Dia, bukan bukan kemampuan kita dalam men mem me apa namanya, mengikuti proses kehidupan gitu, tetapi bagaimana kita, hidup kita, diri kita ke tangan Tuhan gitu. Makanya, eee, di ayat 28 gitu, "Siapakah di antara kamu yang kalau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya?" Maksudnya ini menara ini ya itu, menara hubungan kita sama Tuhan gitu. Kita nggak, apa namanya, kadang memang kalau lagi on fire tuh enak banget ya, kalau lagi on fire di dalam Tuhan, cinta mula-mula, oh mau melakukan ini demi Tuhan dan lain-lain segala macam, ternyata kita lupa, ternyata kita melakukan itu untuk diri kita. Ada orang yang apa, workaholic ya, jadi seneng kerja gitu. Jadi di dalam Tuhan pun dia seneng gitu kerja, sibuk-sibuk. Nah, aku salah satu hal yang seperti itu. Wah, aku seneng banget kalau sibuk gitu. Aku nggak mention diriku workaholic ya, tetapi ternyata
kesibukan tuh membuatku enjoy dan happy gitu, tetapi apakah itu hal yang mengikuti Yesus gitu. Jadi kita, apa namanya, di sini tuh poinnya adalah bukan tentang kita, bukan tentang hal duniawi kita, bukan tentang apa yang kita lakukan gitu, tetapi semuanya itu tentang Tuhan, bagaimana kita menjadi pribadi seperti Yesus. Mereka ikutlah aku, mengikuti pribadinya Yesus, mengikuti teladannya Yesus, gitu. Lalu, nah tadi yang aku udah mention, banyak orang berpikir mengikut Yesus berarti mendapatkan kemudahan dalam kehidupan. Nah, konteks Yohanes di ayat apa Yohanes 6 ayat 60 sampai 66 itu, aku kenapa aku bahas ini karena Yohanes 6 ayat 60 sampai 66 ini masuk ke dalam hal mengikut Yesus itu ya konteksnya, tetapi perikopnya itu apa menurutku serem gitu. Nah, perikopnya itu adalah murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Kalau di Inggrisnya many disciples turn away, banyak yang cabut gitu. Jadi orang pikir kan makanya tadi aku apa ini ya sebut ya kenapa pada mau, aku guru kemanapun engkau pergi aku ikut ya. Karena dia lihat Tuhan Yesus kasih makan, Tuhan Yesus kasih mukjizat dan segala macam gitu. Jadi berpikir ikut Yesus tuh mudah gitu. Apa namanya, mereka berpikir ya Mesias akan menciptakan sistem sosial di mana orang-orang tuh kayak ikut dia aja, dapat makan, dapat mukjizat, gitu. Bagi-bagi nih roti segala macam. Nah, tadi yang aku bilang, kenapa pas apa namanya, aku pas lagi baca ini, ih berat banget Tuhan. Pagi-pagi masa bahas beginian Tuhan, bagaimana nanti yang dengar? Nggak, takutnya nggak seneng gitu. Jangan kan yang denger, yang baca aja nggak seneng. Terus apa namanya, eee, kita buka di Yohanes Yohanes 6 ya. Sungguhan ternyata ini adalah sikap hatiku tadi saat aku baca. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Wah, aku langsung ditegur. Wah, ternyata aku sama seperti murid-murid Yesus yang ketika tahu ternyata ikut Yesus ada harga yang harus dibayar, ada salib yang harus dipikul. Mau bahas begini aja aku bilang, "Ih berat banget, keras banget ini, siapa mau denger pagi-pagi?" Aku mikir gitu, aduh Tuhan berat banget, nggak bisa yang ringan-ringan aja apa, yang ikut Yesus, ini segala macam gitu. Tadi aku bilang, aku mention ya, tadinya aku mau bahas tentang Rut, tetapi ternyata tentang Rut pun itu keras gitu. Bagaimana Rut meninggalkan bangsa Moab, bangsanya dia gitu, mengikuti Naomi gitu, mengikuti Allahnya Naomi, mengikuti imannya Naomi gitu. Nah, ketika dia bisa aja stay di bangsa Moab, mungkin dia bisa dapat lagi suami yang baru gitu ya. Kalau dia seperti sama apa satu lagi siapa sih namanya? Orpa ya. Pokoknya itulah. Satu lagi itu iparnya satu lagi balik ke bangsa Moab gitu. Memang dalam hal itu berarti kesimpulannya adalah untuk mengikuti Yesus kita tuh harus meninggalkan hal-hal duniawi gitu. Hal-hal yang kita di belakang belum bisa, entah masa lalu kita, entah dosa-dosa kita. Aku nggak bilang mengikuti Yesus kita jadi pure suci 100% tanpa dosa, enggak juga lah. Kita masih manusia, masih daging gitu. Tetapi itu bukan alasan kita untuk menghalangi kita untuk datang kepada Yesus gitu. Tadi yang aku bilang, ini bukan tentang kita, tetapi tentang Yesus gitu. Jadi mau kita jatuh bangun, mau kita terproses susah, ini semuanya tentang Yesus. Jadi mata kita itu tertujunya kepada Yesus, bukan tentang kemudahan gitu. Ketika aku dengar baca ini, keras banget ya. Siapa mau dengar pagi-pagi? Ternyata sikap hatiku sama seperti sikap murid-murid Yesus ketika mendengar perkataan Yesus. Makanya dari sini, apa namanya, ada pertanyaan lagi, adakah dari semua ini menggoncangkan iman kita semua? Seperti perkataan Yesus pada Yohanes 6 ayat 61. Pas dengar, ya aku ternyata aku adalah orang yang bersungut-sungut ketika mendengar mengikuti Yesus kok berat banget ya. Pagi-pagi bahas di Bever Breakfast kok berat banget ya. Wah, apakah dengan ini menggoncangkan imanku? Ini yang jadi pertanyaan buat aku. Gitu, dia dengan Yohanes 6 ayat 65 ini. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Makanya tadi aku bilang, dua perbedaan ya, ketika dia muridnya sendiri yang bilang, guru kemanapun engkau pergi aku ikut. Sama
Tuhan bilang ikutlah aku gitu. Tetapi ketika Tuhan bilang ikutlah aku, tinggalkan semua duniawimu, tinggalkan semua masa lalumu, tinggalkan semua penghalangmu. Sudah diikuti dengan perintahnya Yesus itu sendiri. Lalu eh, tadi yang aku udah bilang, apa ketika mereka mempunyai motif, ini perenungan aja sih buat kita. Kita harus menyelidiki motif dari dalam diri kita. Apakah kita ingin mengikut Yesus karena akan mengharap dapat kemudahan dalam hidup kita, kesulitan kita semuanya kita dapat jalan keluar, kita dapat jawaban dari setiap doa kita. Kita apa namanya dapat berkat jasmani, berkat duniawi. Balik lagi aku bilang tidak salah karena eh, apa namanya Bapa yang memiliki segalanya dan kita anak kita bisa minta. Tapi kita selidiki motif kita. Kalau kita harus mau nyangkal diri, pikul salib, mau nggak tetap ikut Yesus gitu. Terus renungkan juga gitu. Apa kita ingin mengikuti Yesus atau kita ingin Yesus yang ngikutin kita gitu. Jadi Tuhan ikut deh kalau ada Tuhan nih. Kayaknya hidup gampang. Semuanya mudah. Dapat pekerjaan yang baik, dapatnya tadi ya, bahkan bisa makan tanpa bekerja gitu. Lalu kita juga harus mempersiapkan diri kita untuk memikul salibnya gitu. Siapin diri, merenungkan gitu. Bapak, jadi mengikuti Yesus itu ada komitmen di dalamnya. Bukan ikut-ikut Yesus jadi orang Kristen udah pasti ikut Yesus. Belum tentu. Ada komitmen yang kita harus mempersiapkan diri kita untuk memikul salibnya. Dan mengikut Yesus tadi aku mention berkali-kali bukan tentang kita, melainkan tentang dia dan pekerjaannya. Melainkan tentang Yesus, fokusnya di Yesus semuanya gitu. Jadi apa namanya? Semuanya itu tentang dia, pekerjaannya dia, bukan pekerjaan kita, bukan hal-hal yang kita lakukan, bukan kemampuan kita. Tadi aku bilang karena workaholic senang gitu melakukan pelayanan apapun, sibuk gitu kan, wah seneng banget, wah ngerasa sudah melakukan hal yang banyak buat Tuhan. Tapi kan ternyata belum tentu itu yang Tuhan inginkan dalam mengikut dia gitu. Lalu mendekatlah kepadanya dan dia akan memberikan kekuatan dalam mengikut dia, sebab dia memerintahkan ikutlah aku gitu. Jadi tadi di Yohanes 6 ayat 65 tadi ya, apa namanya ya itu Tuhan bilang itu tuh karunia gitu seperti karunia dari Bapa gitu. Apa kalau dia yang bilang memerintahkan ya kita harus deket ya sampai Tuhan bisa bilang ke kita ikutlah aku kan berarti kita harus ikut deket dulu sama Tuhan bukan berarti orang yang di luar sana nggak bisa Tuhan bilang ikutlah aku bisa kita nggak ngecilin kuasa Tuhan tapi untuk Tuhan yang memerintahkan ikutlah aku ya kita harus mendekat terus sama dia kita harus mengenal dia lebih dalam lagi gitu sampai akhirnya ketika Tuhan bilang ikutlah aku kita siap berkomitmen kita sudah ya tadi ya membangun apa membuat rancangan bangunan kita udah siap untuk berkomitmen jalan ikut Yesus apa namanya sama seperti waktu Nepes ini mau jalan gitu kan tahun lalu kita jalan aja sekedar karena nongkrong dan segala macam enggak salah juga bagus nongkrong ikut Tuhan gitu tetapi Mumu bilang ketika kita mulai lagi kita harus satu visi kita harus apapun yang terjadi tetap berjalan nggak boleh ya tadi ya sama tadi tentang apa apa namanya di Lukas tadi 14 ayat 28 itu jangan sampai nanti ketika kita udah melangkahkan kaki terus ternyata nggak bisa melanjutin pembangunannya bagaimana gitu kita nggak pikir panjang, kita nggak pakai bangun fondasi yang kuat gitu, nggak bisa ngelanjutin pembangunannya. Ini sebuah komitmen, mengikuti Yesus itu sebuah komitmen untuk membayar harga, untuk memikul salib gitu. Itu sih teman-teman yang aku mau sharing. Aku nggak tahu kenapa apa namanya Tuhan tuh sampaikan ini gitu untuk pagi hari ini berat banget gitu. Aku pun pengennya dapat kemudahan dalam hidup. Bahkan beberapa minggu yang lalu kan aku pernah bilang ke Mumu, siapa sih di dalam dunia ini orang yang mau dengan sadar menderita mengikut Yesus karena ikut semuanya panggilan untuk menderita gitu. Tetapi ya dalam hal mengikuti Yesus harus seperti ini gitu. Kita percaya kan bahwa dia bahwasanya Allah Yesus itu adalah anak Allah gitu. Jadi ya kita harus mengikuti semua apa yang diperintahkan sama dia gitu. Itu sih teman-teman pada pagi hari ini yang aku pengen share tentang ikutlah aku. Gitu. Aku nggak tahu kenapa pembahasannya berat banget, tetapi firman itu apa namanya pedang bermata dua. Ini nusuk aku duluan tadi aku bilang ketika ini berat banget Tuhan. Ternyata Tuhan langsung tegur aku. Ternyata aku adalah murid yang bersungut-sungut gitu. Ketika mendengar perintah untuk mengikuti Yesus, wih keras banget Tuhan gitu.
Jadi tapi jangan juga jadi takut gitu. Aduh ikut Yesus ternyata berat banget ya, susah banget ya gitu. Karena Tuhan bilang ini karunia, mengaruniakan karunia ini sesuatu hal yang positif ya, in a positive way gitu. Karunia, bukan bukan hal yang buruk menurutku. Jadi eh dalam hal mengikuti Yesus ingat itu teman-teman, harus ada komitmen, harus ada harga yang harus dibayar. Kita harus bersiap, apa namanya, kita harus pikul salib dan kita harus mempersiapkan matang-matang dalam hal mengikuti Yesus itu. Berhubung dengan devotion apa namanya minggu depan adalah faith, aku mengulang lagi tadi di Yohanes 6 ayat 61, apakah ini menggoncangkan imanmu? Apakah ini menggoncangkan iman kita semua dengan perkataan seperti ini? Mengikut Yesus nih ada harga yang harus dibayar, ada salib yang harus dipikul gitu. Apakah ini menggoncangkan iman kita semua baiklah kita merenungkannya gitu. Bukan berarti Allah itu jahat gitu. Bukan berarti ya, apa namanya ya tadi Pupu bilang ya, nggak ada berkat, ada berkatnya. eh, Bapak itu adalah yang baik lah, kasih karunia gitu, anugerah. Kita semua dapat apa namanya anugerah dari Tuhan, kebaikan dari Bapak itu sendiri gitu. Jadi begitulah series satu, ikutlah aku, teman-teman tetap semangat, tetap deket terus sama Tuhan. Karena aku suka tadi Pupu nggak tahu mentionnya karena aku udah ngomong gitu, Pupu bilang beda dengan orang yang Tuhan pilih gitu kan. Jadi memang makanya tadi aku bilang kita mendekat, nanti Tuhan yang bilang ikutlah aku gitu. Nah, ketika Tuhan itu berarti kan kita dianugerahkan karunia gitu. Berarti Tuhan nanti dengan serta-merta memberikan kekuatan juga buat kita gitu. Jadi makanya aku berkali-kali mention beda dengan hal yang guru kemanapun aku mau ikut ya itu kayak orang lagi on fire gitu buta gitu seneng ngelihat yang happy happynya doang gitu tapi kita juga mau bukan untuk mematahkan semangat tetapi membuat kita semakin kuat tadi Bapak juga udah bilang dalam pekerjaan aja kita ada ininya ada step by stepnya gitu dan gitu juga kita dalam Tuhan ya. Apalagi ya kita bukan anak gampangan semuanya begitu jadi tetap semangat semuanya mengikuti Yesus benar walaupun panggilannya semua apa tentang panggilan untuk menderita tapi kita semua mengalami dan ya puji Tuhan kita di dalam dalam nama Yesus ini wadah yang tepat lah untuk kita sama-sama bertumbuh begitu. eh Oke, selesai sudah pada pagi hari ini before breakfast kita.